Bapak Ibu, bayangkan skenario ini. Malam ini Anda makan enak bersama cucu, tertawa bahagia, tapi besok pagi Anda terbangun di ruang ICU, tubuh kaku sebelah, mulut sulit bicara, dan hanya bisa menatap nanar ke atap rumah sakit. Stroke tidak pernah mengetuk pintu. Dia mendobrak masuk saat kita lengah. Dan yang paling mengerikan, musuhnya bukan orang asing, tapi ada di rak dapur Anda sekarang. Kita sering berpikir, ini masakan rumah, pasti aman. Salah besar. Tanpa sadar, ada 6 bumbu dapur umum yang pelan-pelan sedang mengamplas pembuluh darah otak Anda hingga tipis dan siap pecah kapan saja. Hari ini, saya akan bongkar tuntas siapa saja pembunuh senyap itu. Jangan biarkan ketidaktahuan membuat Anda menyesal di masa tua. Tekan tombol like sekarang juga, agar video penyelamat ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan info vital kesehatan lansia. Dan tulis di komentar, saya siap berubah sebagai janji kesembuhan kita bersama. Simak sampai habis, karena bumbu nomor 6 adalah yang paling sering Anda pakai. Sebelum saya membongkar satu persatu bumbu dapur yang menjadi tersangka utamanya, Bapak Ibu wajib memahami dulu satu hal yang sangat fundamental. Banyak pasien saya bertanya dengan wajah bingung, "Dok, saya cuma makan enak, kok bisa tiba-tiba lumpuh? Apa hubungannya lidah dengan otak?" Hubungannya sangat erat, Bapak Ibu. Dan untuk memahaminya, saya tidak akan menggunakan istilah kedokteran yang rumit. Mari kita gunakan imajinasi kita. Bayangkan sistem pembuluh darah di dalam tubuh Bapak Ibu itu seperti selang air yang digunakan untuk menyiram tanaman di kebun. Saat Bapak Ibu masih muda, selang air ini masih baru. Karetnya lentur, elastis, permukaannya licin dan bersih. Ketika air mengalir deras, selang ini bisa mengembang dan menyesuaikan diri dengan mudah. Tidak ada masalah. Tapi, seiring bertambahnya usia, katakanlah selang ini sudah dipakai selama 50, 60, atau 70 tahun tanpa henti, selang ini setiap hari terpapar panas, hujan, dan tekanan. Apa yang terjadi pada selang tua itu? Benar sekali, karetnya menjadi getas, kaku, dan keras. Dinding bagian dalamnya mulai retak-retak halus. Di dalam tubuh manusia, kondisi selang kaku inilah yang kita alami saat menua. Pembuluh darah kita tidak lagi seelastis dulu. Nah, sekarang bayangkan bumbu-bumbu dapur yang akan kita bahas nanti. Garam berlebih, gula, santan, minyak jelantah. Itu ibarat kita memasukkan lumpur pekat, minyak kotor, dan batu-batu kerikil tajam ke dalam selang tua tadi. Air yang seharusnya bening dan encer, darah sehat, berubah menjadi cairan kental seperti bubur semen. Cairan kental ini dipaksa mengalir melewati selang yang sudah sempit dan kaku. Jantung Bapak Ibu harus memompa sekuat tenaga. Itulah darah tinggi. Tekanannya naik drastis. Ada 2 skenario mengerikan yang bisa terjadi di titik ini, dan keduanya adalah mimpi buruk. Skenario pertama, tumpukan lumpur dan minyak tadi, kolesterol dan lemak, menempel di dinding selang sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, tumpukan itu mengeras menjadi kerak kapur. Lubang selang makin kecil, makin mampat. Akhirnya, air berhenti mengalir total. Di otak, ketika aliran darah berhenti karena sumbatan ini, sel-sel otak di area itu akan mati kelaparan karena tidak dapat oksigen. Tanaman di ujung selang layu dan mati. Inilah yang disebut stroke iskemik atau penyumbatan. Ini yang lebih dramatis. Tekanan pompa air, jantung, sedang tinggi-tingginya karena bumbu asin yang Bapak Ibu makan. Selang tua yang sudah getas itu tidak kuat menahan dorongan dahsyat tersebut. Dindingnya tidak bisa mengembang lagi, dan akhirnya, duar, selang itu pecah, meledak. Air tidak sampai ke tanaman, tapi malah membanjiri area sekitarnya, merusak tanah dan akar. Di otak, ini artinya pembuluh darah pecah dan darah membanjiri jaringan otak, menekan
dan membunuh saraf-saraf vital. Inilah stroke hemoragik atau pendarahan otak. Seringkali fatal dan terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan menit setelah makan malam yang salah. Jadi, ketika nanti saya melarang bumbu tertentu, ingatlah analogi selang ini. Kita bukan sedang membatasi kenikmatan hidup, Bapak Ibu, tapi kita sedang berusaha mati-matian menjaga agar selang tua yang berharga itu tidak mampet dan tidak meledak. Kita masuk ke tersangka pertama. Ini adalah wajah lama yang mungkin Bapak Ibu sudah bosan mendengarnya. Garam. Tapi tunggu dulu. Jangan di-skip dan jangan merasa aman dulu. Saya tahu persis apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang. Anda pasti bergumam, Dokter Ahmad berlebihan. Saya kalau masak sayur bening di rumah cuma pakai seujung sendok teh garam kok. Lidah saya juga nggak suka asin. Jadi saya aman dong. Bapak Ibu, disitulah letak jebakannya. Kalau musuh kita hanya toples garam putih yang ada di dapur, tentu mudah kuhindari. Tapi musuh yang sebenarnya adalah apa yang saya sebut sebagai ranjau natrium tersembunyi. Bapak Ibu merasa masakan utama tawar, tapi coba kita cek teman-teman makannya. Apakah Bapak Ibu makan siang ditemani kerupuk? Nah, satu keping kerupuk putih itu adalah spons yang menyerap garam. Makan 2 atau 3 kerupuk itu setara dengan menelan garam dapur sesendok penuh tanpa sadar. Apakah Bapak Ibu suka menuang saus sambal botolan ke atas bakso atau mie ayam? Saus itu isinya bukan cuma cabai, tapi pengawet natrium benzoat dan garam yang sangat tinggi. Apakah Bapak Ibu penggemar ikan asin? Namanya saja sudah ikan asin. Itu adalah duka bagi pembuluh darah. Dan yang paling parah, mie instan. Satu bungkus bumbu mie instan mengandung hampir 80% sampai 100% jatah garam harian Bapak Ibu. Mari kita berhitung matematika kehidupan. Tubuh lansia dengan ginjal yang sudah tidak muda lagi, maksimal hanya boleh menerima 1 sendok teh garam per hari, sekitar 2.000 sampai 2.300 mg natrium. Ingat, ini total dari pagi sampai malam. Bayangkan skenario ini. Pagi Bapak Ibu sarapan bubur ayam, pakai kecap asin, pakai kerupuk. Siang makan sayur lodeh, pakai garam. Sore ngemil biskuit mengandung natrium bikarbonat. Malam makan mie rebus. Tanpa sadar, Bapak Ibu sudah memasukkan 3-4 sendok teh garam ke dalam tubuh dalam 1 hari. Ginjal Bapak Ibu menjerit minta tolong karena tidak sanggup membuangnya. Lalu apa yang terjadi di dalam tubuh? Garam itu sifatnya haus. Dia menarik air. Ketika kadar garam di darah tinggi, dia menyedot cairan dari sel-sel tubuh masuk ke pembuluh darah. Akibatnya, volume darah membengkak. Ingat analogi selang air tadi? Volume air yang tiba-tiba bertambah drastis ini akan menghantam dinding pembuluh darah dengan tekanan tinggi. Jantung dipaksa memompa lebih keras, duk, 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 hanya untuk mengalirkan darah yang volumenya berlebih itu. Inilah resep sempurna untuk bencana. Bapak Ibu merasa makan sehat, tapi ranjau-ranjau kecil seperti kerupuk, saus, penyedap, dan camilan gurih itulah yang pelan-pelan menaikkan tensi Anda ke angka 180, 190, hingga akhirnya pembuluh darah menyerah dan pecah. Jadi, mulai hari ini, berhenti bilang saya nggak makan asin. Cek camilan Anda, cek saus Anda, cek kerupuk di toples meja makan Anda. Buang ranjau itu sebelum meledak di kepala Anda. Kita masuk ke tersangka kedua. Ini adalah selebriti di dapur Indonesia. Sangat dicintai, tapi diam-diam menusuk dari belakang. Namanya penyedap rasa, vetsin, atau bahasa gaulnya micin. Saya tahu, begitu saya menyebut micin, banyak dari Bapak Ibu yang langsung pasang badan membela. Dokter, micin itu kan dari tetes tebu, alami. Orang Jepang makan micin umurnya panjang-panjang kok. Bapak Ibu, tolong dengarkan saya baik-baik. Saya di sini tidak sedang mendebat apakah micin menyebabkan kanker atau kebodohan. Bukan itu poinnya. Bahaya micin bagi lansia yang terancam stroke jauh lebih licik daripada itu. Masalah utamanya
ada pada kemampuan micin untuk membajak otak Anda. Micin mengandung rasa kelima yang disebut umami. Rasa ini begitu kuat dan nikmat, sampai-sampai ia memiliki jalur khusus ke pusat kenikmatan di otak Bapak Ibu. Saat lidah menyentuh kuah bakso atau sayur lodeh yang penuh micin, otak Bapak Ibu berteriak, "Ini enak sekali, makan lagi, jangan berhenti." Disinilah petaka itu bermula. Micin mematikan rem alami tubuh. Seharusnya perut Bapak Ibu sudah mengirim sinyal kenyang setelah satu piring. Tapi karena rasa gurih micin yang membuai, sinyal kenyang itu diabaikan oleh otak. Akibatnya, Bapak Ibu nambah nasi setengah piring lagi. Kuah soto yang penuh santan dan minyak itu diseruput sampai kering tak bersisa. Gorengan yang tadinya cuma mau ambil satu, jadi ambil 3. Sadarkah Bapak Ibu? Micin adalah pintu gerbang menuju kerakusan yang tidak disadari. Apa hubungannya dengan stroke? Jelas sekali. Ketika Bapak Ibu makan berlebihan, overeating, asupan kalori melonjak, gula darah naik, dan kolesterol menumpuk. Obesitas dan diabetes adalah sahabat karib stroke. Tapi bukan cuma itu, ada bahaya kedua yang lebih langsung. Coba perhatikan nama kimia micin, monosodium glutamat. Ada kata sodium di sana. Sodium adalah nama lain dari natrium, zat yang sama persis dengan yang ada di garam dapur. Banyak ibu-ibu berpikir, supaya nggak asin saya kurangi garamnya, tapi saya ganti pakai penyedap rasa yang banyak biar gurih. Itu sama saja, keluar mulut harimau, masuk mulut buaya. Bapak Ibu tetap memasukkan natrium dalam jumlah tinggi ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah tidak peduli rasanya asin atau gurih. Begitu natrium masuk, dia akan menarik air. Volume darah naik dan tekanan darah melonjak menghantam dinding otak. Jadi, micin itu ibarat penipu ulung. Dia membuat makanan sampah terasa seperti makanan mewah. Dia membuat sayur layu terasa segar. Dia menipu lidah Bapak Ibu. Sementara diam-diam, dia menyelundupkan natrium yang akan meledakkan tensi Bapak Ibu nanti malam. Mulai sekarang, latih lidah Bapak Ibu kembali ke rasa asli. Rasa manis asli dari wortel. Rasa gurih asli dari kaldu daging atau jamur. Jangan biarkan otak Bapak Ibu ditipu lagi oleh serbuk kristal ini. Tersangka ketiga, dan ini mungkin yang paling mengejutkan bagi banyak orang. Gula pasir. Banyak pasien stroke yang datang ke saya dengan protes, "Dok, sumpah, saya tidak punya darah tinggi. Saya juga jarang makan asin. Kenapa pembuluh darah saya bisa pecah?" Setelah saya cek pola makannya, ternyata Bapak ini setiap pagi minum teh manis kental, siangnya es campur, sorenya kopi saset, malamnya makan martabak manis. Bapak Ibu, ada kesalahpahaman fatal di masyarakat kita. Kita berpikir gula itu musuhnya diabetes, dan garam itu musuhnya stroke. Padahal, di dalam tubuh manusia, keduanya bekerja sama seperti komplotan penjahat untuk menghancurkan otak Anda. Mari kita bedah apa yang sebenarnya dilakukan gula terhadap darah dan pembuluh darah Bapak Ibu. Pertama, bayangkan darah Bapak Ibu. Darah yang sehat itu encer seperti air kran, mengalir lancar membawa oksigen ke otak. Tapi, ketika Bapak Ibu mengonsumsi gula berlebihan, gula itu larut ke dalam darah dan mengubah konsistensinya. Darah Bapak Ibu tidak lagi seperti air, tapi berubah menjadi sirup. Kental, lengket, berat. Jantung Bapak Ibu harus bekerja ekstra keras untuk memompa cairan setebal sirup ini sampai ke otak. Alirannya melambat, oksigen ke otak berkurang. Bapak Ibu jadi sering mengantuk, lemas, dan pusing. Itu tanda darah sedang berat. Tapi bahaya kedua jauh lebih mengerikan. Ini yang disebut proses glikasi. Bayangkan kristal gula pasir itu di bawah mikroskop. Bentuknya tajam, bersudut.
Ketika kadar gula dalam darah tinggi terus-menerus, molekul gula ini bertindak seperti kertas amplas atau serpihan kaca yang mengalir di dalam pipa pembuluh darah Bapak Ibu. Gula ini menggoreks, melukai, dan merusak lapisan dinding bagian dalam pembuluh darah Bapak Ibu, endotelium. Dinding pembuluh yang tadinya mulus dan licin seperti teflon baru, kini menjadi kasar, baret-baret, dan meradang. Nah, disinilah petakannya. Karena dindingnya kasar dan luka, maka kolesterol dan lemak yang lewat akan mudah tersangkut. Mereka menempel di luka itu, menumpuk, lalu mengeras menjadi plak. Jadi jangan hanya menyalahkan kolesterol. Kolesterol tidak akan menempel kalau dinding pembuluh darahnya mulus. Gulalah yang menyiapkan perangkapnya. Gulalah yang membuat jalanan jadi rusak sehingga kolesterol terjebak di sana. Lama-kelamaan, tumpukan ini menyumbat total. Atau karena dinding pembuluh darahnya sudah rapuh digerogoti gula seperti besi yang berkarat, saat tekanan darah naik sedikit saja, krak, pembuluh itu pecah. Jadi, teh manis hangat di pagi hari yang Bapak Ibu anggap sebagai penambah tenaga, sebenarnya adalah segelas pengamplas pembuluh darah. Kopi saset yang manis legit itu adalah racun yang mengentalkan darah. Mulai hari ini, kurangi drastis. Ganti dengan manis alami dari buah potong atau belajar nikmati teh dan kopi tanpa gula. Pahit sedikit di lidah, tapi manis bagi masa depan kesehatan Bapak Ibu. Tersangka keempat. Nah, ini dia primadonanya meja makan Indonesia. Santan kental. Siapa yang bisa menolak godaan rendang yang berminyak, opor ayam yang kuahnya kental burih, atau gulai kambing yang baunya saja sudah bikin lapar? Masakan Indonesia tanpa santan ibarat tubuh tanpa nyawa. Rasanya kurang nendang. Banyak pasien saya membela diri. Dok, santan kan dari kelapa. Kelapa itu tumbuhan, berarti alami dong. Berarti bebas kolesterol dong. Bapak Ibu, ini adalah mitos paling mematikan bagi lansia. Memang benar, santan tidak mengandung kolesterol secara langsung karena dia nabati. Tapi santan kental, terutama yang diperas dari kelapa tua, mengandung lemak jenuh, saturated fat, yang sangat tinggi. Ketika lemak jenuh ini masuk ke dalam tubuh, dia memerintahkan liver atau hati Bapak Ibu untuk memproduksi kolesterol jahat atau LDL secara gila-gilaan. Jadi, santan adalah pabrik pembuat kolesterol di dalam tubuh Anda. Dan tolong perhatikan baik-baik. Bahayanya menjadi berlipat ganda karena satu kebiasaan buruk yang hampir dilakukan semua ibu-ibu di Indonesia. Memanaskan sayur berulang-ulang. Sayur lodeh sisa kemarin dipanaskan lagi pagi ini. Rendang yang sudah 3 hari dipanaskan lagi biar makin meresap bumbunya. Enak? Luar biasa enak. Sehat? Itu racun. Santan yang dipanaskan berulang kali, struktur kimianya rusak total. Asam lemaknya berubah menjadi lemak trans yang sangat jahat. Lemak jenis ini sifatnya kaku, sulit dicerna, dan mudah sekali mengendap. Coba Bapak Ibu bayangkan, mangkok bekas gulai kambing atau soto Betawi. Saat masih panas, kuahnya cair dan menyatu. Tapi coba diamkan di meja makan sampai dingin. Apa yang terjadi? Muncul lapisan putih, tebal, dan keras di permukaan, bukan? Seperti lilin. Nah, bayangkan itu terjadi di dalam tubuh Bapak Ibu. Darah manusia itu suhunya 37 derajat. Tapi bagi lemak jenuh yang sudah rusak, suhu segitu tidak cukup untuk melarutkannya. Lemak lilin itu akan menempel di dinding pembuluh darah, melapisi pipa kehidupan Anda dengan kerak tebal. Semakin sering Bapak Ibu makan santan yang dipanaskan, digoreng lagi, direbus lagi, semakin tebal kerak lilin itu. Pembuluh darah menjadi kaku seperti pipa paralon tua. Tidak ada elastisitas sama sekali.
Saat Bapak Ibu stres sedikit, atau kaget, atau capek menaiki tangga, jantung memompa lebih kuat. Tapi karena pipanya sudah dilapisi lilin kaku tadi, dia tidak bisa mengembang. Tekanannya mencari jalan keluar lain, dan pecahlah pembuluh darah itu. Stroke. Jadi, saran saya, santan bukan tidak boleh sama sekali, tapi jadikan itu makanan pesta, bukan makanan harian. Dan demi Tuhan, berhenti memanaskan sayur santan berkali-kali. Sekali masak, habiskan. Kalau sisa, relakan dibuang, daripada nyawa Bapak Ibu yang terbuang. Kita sampai di penghujung daftar tersangka. Dan saya sengaja menyisakan 2 penjahat ini di akhir karena mereka adalah duet maut yang paling sering Bapak Ibu remehkan. Tersangka kelima adalah minyak jelantah, dan tersangka keenam adalah si licik, kecap manis. Mari kita bicara soal minyak jelantah dulu. Saya tahu ibu-ibu pasti punya alasan klasik. Sayang dok, minyaknya masih banyak, baru dipakai goreng tempe sekali, masa dibuang? Bapak Ibu, tolong dengarkan saya. Hemat itu pangkal kaya, tapi hemat minyak jelantah itu pangkal penyakit. Minyak goreng yang dipanaskan dengan suhu tinggi, struktur kimianya pecah. Jika didinginkan lalu dipanaskan lagi besoknya, minyak itu berubah menjadi sarang radikal bebas dan senyawa aldehida. Ini bukan lagi makanan, ini racun korosif. Bayangkan Bapak Ibu memasukkan oli bekas yang hitam dan kotor ke dalam mesin mobil baru. Apa yang terjadi? Mesinnya rontok, pistonnya macet. Nah, jelantah melakukan hal yang sama pada pembuluh darah Anda. Dia menyebabkan peradangan hebat, inflamasi. Dinding pembuluh darah Bapak Ibu jadi bengkak, merah, dan meradang. Disitulah stroke mengintai. Jadi, stop prinsip sayang dibuang. Nyawa Bapak Ibu jauh lebih mahal dari seliter minyak. Selanjutnya, tersangka keenam. Ini yang paling mengejutkan. Bumbu yang ada di setiap meja makan warung soto, bakso, hingga bubur ayam. Kecap manis. Kenapa saya sebut dia si licik? Karena dia menipu Anda mentah-mentah. Warnanya hitam pekat, rasanya manis legit. Otak Bapak Ibu berpikir, oh ini cuma gula Jawa dan kedelai. Sehat kok, kan kedelai. Bongkar faktanya, kecap manis adalah bom waktu ganda. Pertama, kandungan gulanya luar biasa tinggi. Itulah kenapa dia kental seperti sirup. Kedua, dan ini yang sering tidak diketahui, kandungan garam atau dalam kurung natriumnya juga sangat tinggi. Kok bisa? Supaya rasanya gurih dan awet, pabrik harus memasukkan banyak garam. Tapi rasa asin garam itu tertutup oleh rasa manis gula yang berlebihan. Jadi, saat Bapak Ibu menuang 1 sendok makan kecap manis ke atas telur ceplok, Bapak Ibu sebenarnya sedang menelan 1 sendok makan gula pasir ditambah sejumput besar garam sekaligus. Paket komplit kehancuran. Gula merusak dinding pembuluh darah, garam menaikkan tensi. Coba ingat-ingat, kalau makan sate ayam, berapa sendok kecap yang dipakai? Kalau bikin nasi goreng, sampai warnanya coklat gelap kan? Itu artinya Bapak Ibu sedang membanjiri tubuh dengan gula dan garam tanpa merasa bersalah. Pasien saya sering bilang, saya sudah kurangi garam dapur dok, tapi makannya pakai kecap manis sampai banjir. Ya sama saja bohong, tensi tidak akan turun, risiko stroke tetap di depan mata. Jadi, mulai hari ini, perlakukan kecap manis sebagai barang mewah. Gunakan setetes 2 tetes, hanya untuk warna, bukan sebagai kuah. Dan untuk minyak jelantah, buang. Jangan pikir 2 kali. Kesehatan jantung Bapak Ibu tidak bisa ditawar. Bapak Ibu, setelah mendengar 7 bab sebelumnya, mungkin sekarang perasaan Bapak Ibu campur aduk. Takut? Wajar. Khawatir? Itu tandanya Bapak Ibu peduli. Mungkin ada yang berpikir, waduh dok, kalau garam nggak boleh, santan nggak boleh, micin nggak boleh, terus saya makan apa? Makan rumput. Tenang, tarik napas dalam-dalam.
Tujuan saya bukan membuat hidup Bapak Ibu menderita dengan makanan hambar. Justru saya ingin mengenalkan Bapak Ibu pada penyedap rasa buatan Tuhan yang jauh lebih nikmat dan menyembuhkan. Indonesia ini surga rempah. Kenapa kita malah bergantung pada bumbu pabrikan? Mari kita lakukan detox dapur mulai hari ini. Pertama, buang penyedap rasa buatan dan ganti dengan trio ajaib: bawang putih, bawang merah, dan ketumbar. Tahukah Bapak Ibu, bawang putih bukan cuma bikin wangi. Di dalamnya ada zat alisin yang bekerja melebarkan pembuluh darah secara alami. Ini adalah obat darah tinggi paling murah. Tumis bumbu ini sampai benar-benar matang dan harum. Percayalah, gurihnya bisa mengalahkan micin manapun. Kedua, ganti gula dengan rasa manis alami. Gunakan kayu manis, jagung manis, atau wortel dalam sup. Lidah Bapak Ibu mungkin kaget di 3 hari pertama. Rasanya aneh, kurang nendang. Tapi saya beri garansi, berikan waktu 14 hari. Dalam 2 minggu, papila lidah Bapak Ibu akan reset atau setel ulang. Setelah 14 hari, Bapak Ibu akan kaget karena tiba-tiba bisa merasakan manisnya nasi putih tanpa lauk atau segarnya sayur bayam tanpa micin. Makanan yang dulu terasa hambar, tiba-tiba jadi lezat sekali. Ketiga, ubah teknik masaknya. Jangan digoreng sampai kering, deep fry. Cobalah teknik pepes atau ungkep. Ikan pepes dengan bumbu kuning, kunyit, jahe, kemiri itu luar biasa sehat. Kunyit adalah anti radang yang menyembuhkan luka di pembuluh darah akibat gula tadi. Jahe menghangatkan dan melancarkan aliran darah. Makan enak, tapi pembuluh darah malah jadi bersih. Ajaib kan? Bapak Ibu, stroke itu memang takdir Tuhan, tapi ikhtiar adalah kewajiban kita. Jantung Bapak Ibu sudah berdetak setia selama 60-70 tahun tanpa pernah minta cuti. Dia sudah bekerja keras memompa darah untuk Anda. Apakah pantas kita membalas budi baik jantung itu dengan menyiramnya pakai minyak jelantah dan racun santan setiap hari? Kasihanilah jantung Anda. Berikan dia istirahat. Berikan dia makanan yang membuatnya bekerja ringan. Sebagai penutup, saya punya satu permintaan sederhana. Coba lihat orang di sebelah Anda, pasangan, anak, atau cucu. Bayangkan wajah mereka. Apakah Anda ingin menemani mereka lebih lama dengan tubuh yang sehat dan kuat? Atau Anda ingin mereka sibuk merawat Anda yang terbaring kaku di tempat tidur? Pilihan itu ada di ujung sendok makan Anda hari ini. Silahkan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, arisan, atau reuni. 1 kali klik tombol share dari Bapak Ibu, mungkin bisa menyelamatkan 1 nyawa paman, bibi, atau sahabat dari serangan stroke malam ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya, Dr. Darmawan, mendoakan Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari segala penyakit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.